Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama saya di Akmal Channel. Apa kabar semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan rezekinya, amin. Oke, pada kesempatan video kali ini saya akan sedikit membahas tentang satu komponen yang ada di karburator, yaitu ini ya. Ini adalah solenoid karburator atau fluid langsam. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi ataupun cara kerja solenoid ini dan apa saja efeknya jika solenoid ini rusak ataupun tidak difungsikannya. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Oke, yang pertama saya akan jelaskan fungsi ataupun cara kerja solenoid ini ya. Jadi fungsi solenoid ini dia adalah untuk membuka dan menutup aliran BBM yang menuju ke spuyer idle ya. Makanya saat mesin kita hidupkan dan RPM rendah, mobil bisa stasioner dengan bagus ya. Itu dikarenakan adanya aliran BBM yang menuju ke spuyer idle. Jadi kalau kita umpamakan solenoid ini dia tuh seperti keran air ya. Jadi saat ada arus masuk ke sini ke solenoid ini akan membuka dan akan mengalirkan BBM menuju ke spuyer idle. Nah, saat arus ini tertutup ataupun terputus, solenoid ini juga akan memutus aliran BBM yang menuju ke spuyer idle. Nah, itu fungsi utama dari solenoid ya. Nah, sekarang saya akan jelaskan efek yang ditimbulkan jika solenoid ini rusak ataupun tidak difungsikan. Tidak difungsikan dalam arti solenoid ini diganti dengan memakai baut ya. Ada yang memakai baut, ada juga yang memotong solenoid ini, dipotong ujungnya ya. Nah, jadi akan saya jelaskan efek yang ditimbulkannya ya. Yang pertama, jika kerusakan solenoid ini terus menutup ya. Sudah pasti kalau solenoid ini terus menutup ataupun tidak bisa mengalirkan BBM ke spuyer idle, mobil tidak akan bisa langsam ya. Jadi saat kita nyalakan, dia mati lagi harus dengan gas yang tinggi saja ya. Nah, itu yang pertama jika kerusakan solenoid terus tertutup. Nah, jika solenoid ini terus terbuka, artinya dia terus mengalirkan BBM ke spuyer idle, baik itu yang diganti baut ataupun masanya yang mengambil langsung dari ground ataupun body. Jadi perlu diketahui jalur massa untuk ke solenoid ini tidak langsung ke body ya ataupun ke aki negatif, tetapi dia dikontrol oleh yang namanya emission control. Nah, untuk pembahasan emission control nanti akan saya coba buatkan videonya ya, mulai dari jalur kabelnya, dari emission control, komponen-komponen apa saja yang ada di emission control, nanti akan saya coba buatkan di video yang lain. Nah, jadi efek jika solenoid ini terus membuka, yang pertama otomatis BBM menjadi boros ya, karena dia terus mengalir saat tidak dibutuhkan. Karena perlu diketahui saat mesin di RPM di atas 2000, arus negatif yang ke solenoid ini terputus ya ataupun tidak ada. Jadi solenoid ini off ataupun menutup aliran BBM yang menuju ke spuyer idle. Nah, itu yang pertama ya, BBM boros. Yang kedua itu akan menimbulkan efek dieseling ya. Efek dieseling itu saat kita mematikan kunci kontak atau mematikan mesin dari kunci kontak, tetapi mobil tidak langsung mati ya. Dia masih tetap hidup, itu karena efek masih adanya campuran bahan bakar dan udara yang terbakar oleh panas di ruang pembakaran, makanya mobil tidak langsung mati. Itu yang kedua. Yang ketiga, mobil juga bisa nembak-nembak ya. Jadi saat kita melepas gas, saat kita di RPM tinggi dan kita melepas gas, mobil juga bisa nembak-nembak ya. Mungkin itu efek yang bisa saya ketahui ya.
mungkin masih banyak permasalahan yang lain juga yang ditimbulkan. Nah, jadi saat kita menemui masalah mobil tidak bisa stasioner ataupun nembak-nembak, kita juga bisa mengecek solenoid ini ya, apakah masih berfungsi dengan baik ataupun tidak. Nah, untuk proses pengecekannya bisa disimak di video saya yang lain ya, untuk memastikan solenoid ini rusak ataupun tidak. Mungkin cukup sekian ya penjelasan singkat dari saya. Mungkin tidak saya membahas secara detail ya, karena tahu sendiri cara kerja karburator itu sistemnya sangat kompleks ya. Jadi kalau kita bahas secara detail mungkin akan sangat panjang videonya. Tapi di sini saya hanya menerangkan dasarnya saja ya. Mungkin cukup sekian ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.